Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Insan-insan Tenggrup, sahabat RTN terkasih. Salam bangkit dan berlari, topang ikat angkat Tenggrup. Bapak Ibu, saudara terkasih, konten ini menggambarkan impian yang selama ini belum pernah ada. Seperti perayaan syukuran Hari Buruh 1 Mei 2025 yang baru kita lalui. Kata-kata saya, selamat tinggal tahun-tahun dan bulan-bulan setia buat Tenggrup, dan kita masuki di bulan Mei ceria. Kiranya bisa masuki bulan dan tahun penuaian buat kita. Konten ini berawal setelah masuknya Pak Sas, usaha perbaikan Bapak ini demonstrasi dan berjanji untuk membuat dashboard gambaran keuangan Tenggrup. Dan kemarin Sabtu 10 Mei sekira pukul 8 malam Bapak ini menyerahkannya, dan saya merasa terberkati. Dari situlah konten ini saya buat, dan saya cuplik-cuplik dari konten-konten sebelumnya. Kiranya kita bisa memainkan dari hati, dan sekaligus permohonan maaf saya pada ulang tahun Ibunda 14 Mei yang sudah kita gadang-gadang selama ini sebagai hari opung untuk turun berkat apa yang kita kerjakan. Kalau bahasa Pak RS, tabungan kebaikan. Belum bisa Tenggrup berikan karena masih banyak hal-hal yang sangat prinsip yang belum bisa dilaksanakan. Misalnya perencanaan atau budget belum tergambarkan. Dengan konten ini kita berdoa kiranya Putopos ulang tahun ke-83 14 Mei besok, tonggak sejarah baru kita, agar kiranya 14 Mei 2026 kita bisa menuai akan apa hasil kerja dan kebaikan kita. Saya rasa demikian membuka dari konten ini. Terima kasih. Salam topang ikat angkat. Horas. Jadi terima kasih Pak Basim ya atas itu semuanya. Tadi kita tonton ada 2 konten yang sama-sama barokah, yang intinya tentang kebun, konten, dan kenapa RTNSG selalu turun gunung. Memang ya itulah orang bilang aku turun gunung. Bahkan Mama juga bilang setelah masuk Pak Mohon dan ketua Mama, Cad, ikut lagi Mama, nanti mereka sakit hati, gitu lah. Semacamnya itu sih ya, itu kita nggak boleh kalah. Ya, karena idenya kita lah yang dicontoh oleh orang sana. Kayak gini. Nah, terkait sama kenapa Bapak masih turun gunung selalu, ya ini karena dulu kita belum jelas. Ya, kalau di kebun bagaimana? Kenapa saya turun? Karena apa yang mau saya kontrol? Tentu ada rencana kerja. Saya kan baca dari rencana kerja ini, rencana kerja ke realisasi. Nah, ini saya banding-bandingkan tiap bulan. Sekarang kan belum ada. Kalau itu sudah ada, ya tentu saya nggak bodoh juga. Saya kan orangnya maunya happy terus. Nah, saya kan mau orang happy. Apa yang bukan pergi dari sana jalan-jalan, itu saya. Itu saya tinggalkan selama ini. Karena bersama Pak Anda. Jadi yang mau saya bilang adalah ketua sama Pak Karim, coba itu saya mau. Karena selama ini janjinya kan ini akan terbaik nanti NKP akan terbaik. Tapi ini belum pernah. Nah, nanti Pak Karim saya nih, coba disusun. Bagaimana dasar-dasar membuat NKP itu dulu. Dasarnya bagus. Mungkin selama ini dasarnya nggak kuat. Maka roboh di tengah jalan dia. Nah, bagaimana dasar-dasar membuatnya? Nah, ada yang perlu kau cari lah, tapi itulah. Nah, itu nih panduanku setiap hari datang. Mana rencanamu? Mana rencanamu? Oh, kenapa begini? Oh, kenapa begini? Ini mantap gua. Nanti buat mana gini ya? Kalau jelek, mana nih? Mana mau jelek? Aduh, harus boleh anak-anakmu jelek semua. Perbaiki. Ya, besok jelek. Apa gitu nanti? Terus itu.
Bagaimana itu bisa terjadi? Kita tentu harus bersepakat dulu, bersepaham. Bagaimana itu? Ya, mari kita tonton konten Rapat Tilas Kesepahaman, boleh? Boleh. Jadi saya bilang sama teman saya, di rapat kemarin kami nobar, di situ banyak sekali orang kita bilang, bagaimana saya mau nggak terjun? Ada fungsi saya adalah membaca rencana. Saya minta realisasi. Ini saya banding-bandingkan. Ini tugas saya sebenarnya, saya juga paham. Tapi kenapa saya turun langsung? Karena nggak ada rencana. Kalau nggak ada rencana dikerjakan, ya tentu akan lari mana-mana. Saya tuntun lah. Itu sebenarnya. Karena belum ada rencana. Nanti Pak Kadif berencana, kita lihatlah bagaimana RKBKI dengan sedemikian rupa harusnya, dan inilah menjadi acuan bekerja kita. Kontenkan, aku videokan sekarang, bukan saya Mamat dulu. Kenapa saya mau itu? Karena nggak ada rencana, Mak. Harusnya itu ininya. Baru ada realisasi, dibandingkan ini nggak rencana, nanti dibawa kemana-mana nih. Saya kawal lah, saya capek kan gitu nih. Saya selalu mengatakan, Amang, jangan terlalu masuk lekau. Nanti abang mohon pikir nggak ada guna aku. Ketua juga begini. Udah tak serahkan sama mereka. Mau aku jawab nanti. Iya mak, aku bilang. Itu karena nggak ada budget RKP kita lah, rencana kerja, realisasi nggak ada. Maka itu gue bilang, bagaimana mau bikin rencana kerja di tahunan, sedangkan yang mingguan aja belum pas dibikinnya. Rintangan, minta tunjuk Tuhan, Tuhan akan buka jalanmu. Tahunan, bikin rencana dalam mingguan, lihatlah gimana selisihnya. Tentu, ya nggak bisa bagus. Tapi rencana harian, kalau seminggu bagus, 10 bagus, berarti dia ahli di hal-hal biasa. Ada ahli di situ. Kan hal biasa ini. Rencana harian itu besok. Antaskan besok doang, masa nggak bisa ahli di ini? Saya buat di konten, inilah yang belum dipahami. Sesungguhnya hidup ini semua kan biasa-biasa semua ini. Izin, ini apel pagi hal biasa nggak ini? Hal biasa. Ya. Kalau memanen sesuai sama sabta panen hal biasa nggak? Ya. Ngambil perondolan hal biasa nggak? Ya. Hal biasa. Ibu kerajaan mencatat hal biasa nggak? Mencatat kerjaan hal biasa nggak? Bahkan kalau setiap hari catatkan, ringan banget. Tetapi kita nggak ada yang ahli di hal-hal biasa. Sebenarnya ininya di konteks kita selalu. Kita harus memahami apa kemudian sehari-hari. Coba kita catatkan, pahami, yakini, tanya hati. Kalau memang iya karena hati, maka setiap hari kita bekerja dari hati, nggak ada akan lupa-lupa. Itulah revolusi mental kita. Satu kata dan langkah apa dikatakan itu dilangkahkan. Kalau belum mampu, ulangi lagi buat konsisten yang baru. Jas merah, jangan sekali melupakan sejarah makan. Nah, jadi saya bilang, ini tugas Bapak. Enggak berat. Mulai besok coba suruh catat apa tugas mandor sehari-harinya. Coba tanya, udah paham nggak mereka? Paham? Bapak yakin gak ini? Kalau yakin jadi Bapak paham. Kalau yakin Bapak bisa kerjakan, tarik ke hati. Suruh renung. Udah, kalau renungkannya ini tiap hari, nggak ada yang lupa. Kita ini kenapa begini? Karena kita LMM, lupa, lalai, mengabaikan. Sebenarnya saya mau minjam istilah dulu. Toib dan toyiban, baik dan benar. Dan toyiban, baik dan benar. Orang baik dan benar itu cerdas. Kalau betul 01. Betul nggak? Betul. 02 FAT ini berbahaya. Betul Pak. Apa betulnya? Betul, kalau banyak kecolongan mempengaruhi hari opung nanti. Ya, ambil. Kalau uang kita diambil orang pasti kesal juga Om. Kesal? Iya. Karena bisa merugikan perusahaan juga. Enggak loh. 03. Benar atau kurang benar, maka akan mempengaruhi terhadap cash flow keuangan dari perusahaan. Nah, itu yang terkadang bisa mempengaruhi jalannya operasional perusahaan dan juga mungkin kelangsungan dari perusahaan tersebut. Mungkin dari saya itu. Adanya restrukturisasi organisasi dan reformasi administrasi, seharusnya ini 1 tahun kita di bulan Desember ini sudah lebih baik, karena seperti yang
Bapak Pembina sampaikan, kita akan ada hari opung. Tapi jika memang budgetnya tidak penyusunan budgetnya tidak sesuai, maka dan juga nantinya jika ada kecolongan lain, pasti itu akan mempengaruhi di hari opung yang kemungkinan akan bisa menjadi batal. Jadi kita sama-sama perbaiki untuk administrasi kita yang sudah setahun ini, semoga bisa lebih baik dan bisa dipahami. Kita dari administrasi selalu meminta rencana dari operasional. Dan itulah yang kita alokasikan ke cash flow kita. Berapa pendapatan kita, berapa biaya kita yang kolasikan tiap hari, tiap minggu. Nah, itulah yang kita rangkum. Nah, dalam rangkuman itu maka kita bisa menilai kesanggupan kita sendiri. Jadi makanya dari situ kami sangat mengharapkan dari operasional supaya jangan cash flow yang sudah dibikinkan atau rencana kerja yang sudah dibikinkan jangan lari gitu loh. Karena dari situlah kita akan mengontrol, menilai gitu. Jadi itulah kalau dari kami keuangan. Pasti banyak gagal. Kenapa? Karena nggak dinikmati konten kita. Cara menontonnya nggak ngerti. Mau cari-cari waktu, nggak bisa cari waktu untuk full. Berikan waktumu. Buka hatimu. Kalau tidak nggak dapat, makanya kita masih baca konten, masih ada konten-konten kan sekarang sudah kompilasi. Nanti kejadian sekarang, lihat konten lama itu, ya dilakukan betul, ada betul kok. Kita belum memberi waktu, mencari-cari waktu, nggak ketemu. Nah, di Jakarta waktu itu terlalu kurang. Beri waktumu, buka hatimu, insya Allah berbuah. Jadi kalau kita sering kasih nobar karena kita belum mandiri. Dikasih orang mandiri tidak. Komennya dikasih komen tapi tak ditonton. Seakan-akan. Kita pernah kuliah bandel bahkan. SD, SMP SD cabut, SMP cabut, SMA juara 1 cabut. Juara 1 saya guru kuncinya satu SMA. Jadi kita ngerti orang bandel. Kalau omong bapak ini di sini saya ngerti jujur lapangan katanya. Kalau orang bandel aku tahu. Orang baik apalagi karena saya baik sebenarnya. Kata saya. Jadi itulah. Ini kita ambil waktu suka nobar karena kita belum paham. Ini tugas manajer-manajernya, PJM, arahkan. Karena ini tutup tahun ini sudah habis lagi. Ini kita memberi waktu. Tahun 2025 nggak ada buka keluar langsung. Nggak bisa, udah capek kita ngurus kau. Manusia adalah budak kebaikan, tanda petik. Apa? Monggo, silakan. Silakan. Setiap manusia itu budak kebaikan. Apa tuh? Bukan. Ya, yang seperti yang orang lakukan beberapa saat yang aku bilang tadi sering kontradiktif sama yang mungkin di aturan manajemen gitu ya, yang buruk seharusnya dicabut, tapi orang tuh tetap lakukan, tetap membina, tetap membaiki gitu, biarpun kadang-kadang gemes gitu. Tapi satu hal yang ku ambil dan rasaku relate dengan ungkapan ini gitu tadi, bahwa setiap manusia itu adalah budak kebaikan. Apa tuh artinya? Ya siapapun sebegajulan apapun dia, kalau dibaikin dia bisa nurut. Oke, baik. Berarti Budak dalam tanda kutip. berarti bagaimana caranya? Iya. Gitu ya. Iya. Jadi biarpun kadang kontradiktif dengan aturan-aturan manajemen yang harusnya tuh udah harus dipangkas atau sudah tidak layak pakai lah gitu ya, tapi orang tetap pertahankan dan yakin bahwa ini masih bisa dibina gitu. Dan dengan memberikan kebaikan-kebaikan tadi itu ya akhirnya bisa diluruskan yang bengkok tadi itu. Oke. Jadi yang sebelah kan ibu ini suaminya? Suaminya ini juga Imamnya? budak kebaikan, makanya Imamnya? saya baikin nih makanya Jadi pengarahan oleh istrinya udah pas tuh, ya? Sangat pas. Baik, kita ketuk ya, top. Siapa yang dibaikin pasti dia baik, pasti. Kalau manusia, kalau tidak berarti bukan manusia, maka susah kau diurus di Toto Group. Insan Toto Group gak ada begitu. Kita inilah, aku ambillah dari jiwa begini, tangguh dan setia, pantang tunggu-tunggu dan mengeluh, setiap tindakan sesuai sama arahan pimpinan. Itulah yang kita godok di sini, itulah kita aplikasikan biar kita kuat melawan badai si Covid yang menjepit dulu itu. Ini Covid sudah melonggar, kita jadi lemah lagi.
salah total, salah total. Nah, jadi kalau kita nggak pengen nobar lagi, ya laksanakanlah ini, tontonlah, beri waktumu. Sambil makan bisa, pun sambil di toilet bisa, dimanapun bisa. Kamu mau memberi tidak? Itu doang pertanyaan. Mau atau tidak? Yes or no? Nah, sedikit saya bercerita. Sepulang kami dari Gunung Bromo itu, ini perasaan saya ya, saya ceritakan. Kayaknya wawasan saya itu terbuka, gitu loh. Terasa lepas beban itu. Terus saya ingin sedikit mengomentari masalah konten-konten ya. Habis bisa dibilang sepanjang perjalanan kami mulai dari Jakarta sampai ke Gunung Bromo itu nonton konten terus. Sekaligus juga itu membuat jadi hiburan buat kita ya. Nah, saya di Malang juga nonton konten juga. Tempat hiburan aja juga kami nonton konten juga. Nah, setelah saya pikir-pikir, saya simak-simak, sebenarnya apanya sasaran konten ini? Dalam hati saya ini pribadi saya loh yang saya ceritakan ya. Maaf nanti kalau ada yang tersinggung. Saya pikir-pikir, oh iya juga ya. Ternyata saya mengambil suatu kesimpulan atau mengambil suatu makna dalam konten ini. Ini adalah sebetulnya ajakan etika bermoral, didikan untuk beretika dan bermoral, untuk pengembangan diri. Memang kalau kita pandang dari sudut dunia hiburan, memang kurang menarik, ya, kurang menarik. Tapi kalau kita sebetulnya mendalami, memaknai apa sebenarnya sasaran konten ini, apa tujuannya, baru kita bisa dapat memahami apa maksud konten itu dan manfaatnya buat kita sendiri juga dan juga buat perusahaan ini juga. Karena di situ ada pembinaan, ada didikan, ada arahan. Ya, bahkan boleh saya bilang mungkin sebagian besar nggak usah jauh-jauh, nggak usah ikut konten apa dulu. Kita yang di sini aja malas nonton konten ini, iya kan? Karena kalian merasa tidak tertarik. Tapi coba kalian pahami dulu isinya apa, sasaran konten ini apa, tujuannya apa ini. Saya juga bahkan pembina dulu pernah, abang nggak pernah nonton konten ini. Saya pikir, maklum saya juga gaptek juga ya. Jadi artinya saya mau komentar juga, saya kurang paham. Padahal saya pengen sebetulnya komentarin. Karena saya kan di rumah nggak ada yang mau ditanya, gitu. Sebenarnya saya pengen komentarin. Nah, setelah saya simak-simak, saya bilang, makanya karena mungkin ada juga faktor kesendirian saya tonton di kamar berulang-ulang saya tonton itu. Saya simak-simak. Apa yang harus ditonton di sini? Baru setelah saya dapat maknanya, dapat sasaran konten itu, baru saya merasa plong perasaan saya. Oh, inilah manfaatnya. Sehingga wawasan kita itu begitu terbuka, gitu loh. Tahu beretika dan bermoral terhadap sesama. Gitu ya. Jadi seperti kita dari dulu juga memang Bapak kita ini, Bapak pimpinan dari dulu ini manusia-manusia yang penuh kasih ya. Makanya saya waktu saya pulang dari Malang juga, makanya saya bilang memang dia adalah manusia yang unik, kan saya bilang seperti itu. Memang dari cara-cara orang secara berperilaku dan berpikir, saya telah berapa tahun terakhir inilah, memang kalau kita kan berbeda dengan orang-orang, dengan orang umumnya. Iya, ini rencana juga. Ada semua dikasih dan saudara, tempat-tempat aja saudara ya. Aku rasa demikian Mister. Seperti kata teman-teman tadi semua, kami sangat
bersukacita sekali. Kalau kembali sama kita ya, ingat ada si Daniel seorang itu, ada punya anak juga, ini punya anak juga, ada semua teman-teman terdekatku nanti baru sudah semua punya berkat yang diharapkan dari pernikahannya. Dan berikan mister doa kami semoganya bahagia sampai Marini Manono dan menemani nanti para peparanya. Kiranya ini satu anak cewek, keduanya juga biarlah terserah Tuhan yang memberikannya. Oke mister. Terima kasih ya, pertama untuk Pak Rudolf lah ya, Pak Pembina Poktan. Merasa terhormat. Pak Rudolf ini kan kelebihannya orangnya sangat peduli. Rasa perhatiannya itu yang membedakannya dia dengan yang lain. Bukan untuk muji-muji yang ini berlebih-lebihan, enggak. Memang yang saya kenal ya begitu. Kalau soal klien, saya punya banyak klien yang profesional, tapi hubungan yang personal baru ini. Dan saya pikir nggak sebatas hubungan, kalau hubungannya dilihat klien dan pengacaranya itu kaku. Tapi yang terjadi kan lebih dari situ. Oh iya, aku kalau gitu di sini. Jadi apa namanya, bersyukur sebenarnya bisa mengenal ulang ya dengan caranya waktu itu, walaupun pada saat itu suasananya yang menyulitkan posisi, tapi itu udah jalan perkenalan kita. Iya dong. Sehingga akhirnya juga dari tulang saya bisa kenal Bang Simon, kami berdua jadi teman, bersahabat di Israel ya Bang ya, dengan skala inilah. Pokoknya itu penuh berkat sukacita. Jangan lupa kalau Surabaya kita dong. Oh itu juga. Dengan segala kisah-kisah kan. Itu kalau kita ingat sekarang, luar biasa. Pikir dari Jakarta sampai Surabaya, baru ini pulang lagi kan. Itu kan kisah-kisah kita waktu itu. Jadi apa namanya, kalau diingat-ingat itu saya kadang berpikir, saya ini siapa sih anak kecil bisa berteman dengan orang-orang seperti mereka yang hebat kan begitu. Ya benar. Jadi itu saya syukuri dan saya mengambil hal-hal yang baik lah dari orang ini, cara berpikirnya begini, orang yang bapak yang ini orangnya begini, supel, bergaul, itu yang saya pelajari juga. Out of the box, berpikir out of the box, di luar kotak kan, bahasa terjemahannya kan begitu. Kan banyak orang-orang mungkin seperti saya lah ya, yang cara berpikirnya ya normanya begitu, aturannya begitu. Tapi kadang-kadang nggak jadi solusi itu. Bagi pengusaha-pengusaha itu kan nggak penting prosesnya, yang penting hasilnya. Nah, orang-orang yang berpikir out of the box itulah yang sering berhasil. Nah, kalau orang yang seperti saya yang dengan aturan ya ikutnya begini. Tapi orang-orang yang berpikir out of the box nggak usah, yang penting dia oke kan, setuju. Kira-kira itu yang saya pelajari. Yang penting kan hasilnya menyenangkan semua orang. Nah, seperti saya bilang tadi, Pak Rudolf kan orang yang sangat perhatian, dan itu nyata dan saya pikir nggak dibuat-buat. Nah, terima kasih juga memperkenalkan saya dengan semua komunitas-komunitas ini. Itu juga menjadi kebanggaan juga sebenarnya. Dan mudah-mudahan semua unit-unit usaha yang ada di bawah Token Group semakin berkembang. Khusus untuk Poktan, karena itu satu-satunya saya yang terlibat di dalamnya. Dan memang kadang-kadang saya bingung lihat komunikasi yang ada di situ. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ketuanya yang baru, boleh salam. Itu lebih bisa kita bilang. Kalau ibu bilang bla bla bla, Ustaz, kami sudah pada saran semua. Saya bersedia Pak Dhani membantu Pak Dhani. Kalau Pak Dhani nanti jadi ketua, tapi ya fungsinya ya saya monitoring pengawasan itu. Karena ya untuk direct langsung turun ke sana ya saya nggak bisa. Saya udah jujur terbuka sama Abang. Tinjau ya. Ustaz, kami ngasih 2 kembang ke ketua kami. Kembali dah. Ini pra pelantikan kalau gitu. Kita semua ke keluarga besar Poktan SMP terus sekalian ya. Oke, kami dari Jakarta kemarin datang ke Bumi Alim SMP. Tepatnya berangkat tanggal 5 sampai tanggal 7. Tanggal 10 kita baru kemarin acara
kita acara bakti sosial dulu. Sosial, mengadakan acara serah terima ketua. Dari ketua kedua Bapak Pardam Stak, Pak Pardames pencipta lagu Doa Tak Bertepi. Kepada ketua ketiga Bapak Dhani Hartanto STMT, pencipta lagu Teguhku. Kalau Bapak Pembina RTNSG, pencipta lagu Hindaroni Tangiang sama Pop Panggoaran. Jadi kita semua pencipta kita. Orang seni yang suka berinovasi. Situ aku bilang bahwa kepercayaan kami pasti sudah di alim sekitar awal bulan Juli, kepastian kian itu. Tapi itulah banyak perubahan cepat sekali. Karena kami tadinya mau ke alim, mau ke SMP lah. Kami mau bermukim 2 bulan di sini. Orang agronomi kampus bermukim di kebun 2 bulan. Untuk apa? Biar bisa percepatan, mengakurasikan, biar kita searah cara kerja ini. Karena format kita antara sekali sama banyak kali berbeda kan, banyak sekali lah. Kita jumpa sekarang, iya, udah terlingkat, besok lupa lagi, akhirnya lupa lalai mengabaikan LLM, sampai mengabaikan kan perang itu. Nah itulah 4 hari kita ini mulai tanggal 5 itu berproses cepat sekali sampai tanggal 0907 tonggak sejarah baru SMB tonggak sejarah baru pengukuhan ketua. Dan anehnya lagi seperti setting pada tidak sampai bisa kami ke Batu Malang, ke Kota Malang, Puncak Bromo tanggal 2 sampai tanggal 15. Ini sama sekali tidak ada hubungan sama sekali, tapi langsung bisa rapi dia. Sama lah seperti kehadiran kami kali ini, bakti sosial ya, baru kita penyerahan tongkat estafet ketua, sama kita mengingat malam apa ya, panggung hiburan lah ya, untuk menyambut HUT RI ke-69 juga. Nah gitulah, artinya saya bilang selama kami di Solo ada 6 konten itu keluar, 2 lebih ke hiburan, 4 itu jiwa kental banget. Mulai tanggal 9 sampai tanggal 10 ada 3 konten kental banget jiwanya. Pengukuhan tanggal 9, tanggal 10 cara pandang. Nah, kami di Alim banyak. Nanti mulai tanggal 9 itu konten kita bagus-bagus semua, betul-betul. Teman-teman sekalian, siapa yang sudah nonton konten kami selama kami di Bromo 6 konten itu, 2 hiburan, 3 orang, 3 dari berapa orang tadi? Ada di 30, 10%. Ya makanya kita belum apa-apa. Ya oke Pak. Konten kita ini kan sebenarnya saya nggak cari duit, ya kan? Maka saya memberi waktu saudaranya. Dan sebenarnya ini untuk internal kita. Makanya konten kita saya buka sekarang, mungkin 3 lagi saya kunci dia. Maka kalau Bapak pengen konten lagi Pak, minta sama saya, mungkin ada. Maka saya kunci. Karena dikira karena murah ini jadi murahan. Saya kunci, nanti pengen baru minta sama saya kasih lagi. Saya kunci. Begitu kalau 3 hari atau 5 hari atau seminggu itu sudah saya kunci. Apalagi yang kental tentang kita saya kunci tuh. Buat apa orang tahu tentang kita? Artinya kalau sudah saya beri sama kita nggak diterima, ya sudah urusanmu. Besok kau tersesat di jalan yang terang, itu urusanmu nanti. Karena Pak Ustadz sudah ngotot dia, artinya sudah mulai kita sudah 3 tahun referensi mental. Ada Rapirnas dengan resolusinya, bahasa basi, komunikasi, solusi, eksekusi, evaluasi. Sehati, saya pikir bersepaham baru akan nyampe ke tujuan. Itu semua ada di sini, semua rule kita untuk bertotong grup. Siapa nggak nyampe sih nanti agak salah dikit. Saya kan orang cerewet. Saya mau cerewet, capek saya mau. Kalau Pak Ustadz enggak, langsung bolpen bicara. SP1 kah, SP2 kah. Kalau Pak Ustadz sudah sampai bolpennya keluar, saya pasti nggak bisa
menghadangnya. Saya jamin. Saya nggak merusak program kami. Kalau Pak Ustadz sudah sampai keluar pulpennya, pasti saya nggak bisa ngomong apa-apa. Nah itu bisa gambarkan. Nah, sekarang kita ini coba kita ikuti rule kita, biar Pak Ustadz senang. Kalau sampai keluar pulpen Pak Ustadz, saya pasti nggak bisa membantunya. Karena pasti apalagi Ustadz pasti yang terbaik buat kita. Saya kira suka memanjakan, pun anak saya manjain. Untuk mamanya saklek, apa namanya, saklek apa namanya, ketat lah mamanya. Kalau saya rusak ngajar anak, memanjakan. Asal juga ada grup, saya memanjakan. Untuk ada Pak Ustadz nanti untuk yang sakleknya, disiplinnya lah, disiplinnya. Nah gitu. Saya sudah anjuran gini, besok ada kepleset, tolong. Kalau Pak Ustadz ada kasih dulu pulpennya, saya nggak bisa tolong. Ikut aja aturan, kira-kira gitu ya. Nah, jadi gitulah. Jadi coba kita ikuti rule kita, biar Pak Ustadz senang membantunya. Karena pasti akan ada Ustadz yang terbaik buat kita. Ya itulah. Mungkin kalau secara profesional Pak, yang namanya owner ya Pak ya, itu owner itu hanya lebih kepada penentuan kebijakan, tapi keputusan itu kalau Pak Ustadz ini, kalau di kami itu direktur profesional, jadi limpahan semua keputusan dan kebijakan itu Pak Ustadz lah yang membuat. Hanya Bapak nggak perlu lagi sampai turun ke bawah sampai ini. Serahkan aja Pak, saran saya Pak ya, saran Pak Ustadz. Oke, pertanyaannya, kenapa saya mau turun bawah sampai habis kenapa saya kenapa? Saya tahu karena Bapak ini mempersatukan kita semua. Satu bangsa. Karena belum ada selama ini yang pantas dan layak kan. Menurut mata yang dikasih Allah sama dan dari kacamata nggak begitu, coba pejamkan mata, pandang Pak Ustadz, bagaimana? Kira cocoknya Pak Ustadz kalau dari perusahaan aku sudah mengambil analogi ke keluarga, ke keluarga. Berarti saya imamnya, suaminya, Ustadz dari istri untuk mengatur anak. Pandang Pak Rogi. Ya, Cocokkan dengan Ustadz ini? Itu kan analogi Pak ya, tapi kalau secara ininya cocok Pak. Karena pertama dari kematangan, usia, juga cara pandang ya. Terus aku yakin Pak Ustadz amanah orangnya Pak. Yakin aku. Dari hati aku ngomong, aku yakin dia amanah. Terlepas lebih dan kurang secara profesional, Pak Ustadz amanah. Amanah ya? Ya sudah, ini nanti yang terukir indah dari apa yang suara hati Bu Ustadz, bahwa apa yang Ustadz adalah untuk kebahagiaan keluarga kecilnya dan orang tua. Itu yang soal anak Ustadz PPK. Pun dari cerita suami saya, semua permasalahan di kantor ataupun di kebun adalah soal komunikasi yang tidak bagus, serta adanya masalah kurang memberikan pilihan untuk solusinya. Saya sebagai istri Bapak Dhani Hartanto hanya dapat mendukung suami saya melalui doa-doa dan spirit, dikarenakan saya percaya karena apapun yang dilakukan suami saya adalah untuk membahagiakan keluarga dan orang tua. Cara dia juga membina orang dia berbeda. Nah ini makanya perlu saya pikir untuk kita semua perlu memahami. Sebenarnya yang jelas sasaran konten itu adalah mendidik kita untuk bermoral, beretika, dan berbuat baik, terutama terhadap sesama dan juga perusahaan, agar Tuhan kiranya memberkati kita semua. Semoga usaha yang kita dilakukan sekarang yang sedang berjalan ini membuahkan hasil. Tuhan mengabulkan doa kita semua. Amin. Panjang lagi jalan kita ke depan. Itulah dulu yang perlu saya ceritakan. Tapi yang jelas, konten ini setelah saya dalami, memang sungguh luar biasa ininya. Tapi kita harus sadar betul, harus berpikir jernih untuk kita menonton konten baru kita bisa dapat maknanya. Begitu kira-kira. Tapi kalau kita memang dari sisi hiburan, karena di perbandingan dan hiburan lain kan berbeda ini. Karena ini sifatnya mendidik. Jadi kita harus itu dulu kita pahami. Ini sifatnya ini untuk mendidik kita, untuk pengembangan kita ke depan. Sesuai dengan lagu apa itu? Berpikirlah jauh ke depan gitu kan? Biar
Nah, itu yang diciptakan pembina. Saya pikir itu yang perlu. Jadi himbauan saya karena saya sudah merasakan. Jangan malas lah nonton konten, gitu. Ya. Selamat siang untuk kita semua. Siap. Ini mungkin jiar ini untuk besok ya. Tetap siap. Tapi ini mungkin yang sering kita lihat lah. Mungkin yang dari konten utama dulu. Konten ini kan sebenarnya caranya Pak Pembina aja ini. Padahal kalau di kehidupan sehari-hari mungkin sering kita diajarkan oleh orang tua, diajarkan mungkin dari pemuka agama, bagaimana cara kita beretika di keluarga, di lingkungan kerja, bagaimana etos kerja kita, dan mungkin bagaimana kita bersikap antara kata dan perbuatan. Dikonsep oleh Pak Pembina sebagai suatu konten. Cuma memang ada bedanya antara Pak Pembina dengan pemuka agama. Kalau pemuka agama kan kalian mau terima syukur, nggak terima ya udah urusan kalian lah itu ke depannya. Tapi kalau Pak Pembina masih mau membina, beda dengan saya nggak mau ada lagi membina. Kalian udah tahu nih, kalian jauh-jauh ke Poktan, karena sebagai apa kan itu? Tujuan kalian, tujuan kita semua lah, untuk sebagai pejuang, sebagai pahlawan lah, untuk mencari nafkah keluarga. Mungkin untuk masa depan anak keturunan kita biar nggak merasakan apa yang kita rasakan, kesulitannya. Nah, bagaimana kita bersikap? Jangan sampai nanti ke depannya nggak bisa kita menikmati masa tua, tapi di saat kita udah nggak produktif, kita masih mau harus bekerja, harus berusaha untuk membantu anak keturunan. Sebenarnya pinter, jago, cuman belum satu arah. Kepintarannya itu lari ke samping, lari ke sini, jadi nggak boleh tertentu juga. Pintar juga atau kurang pintar bisa tempat tertentu, tapi arahnya satu, tujuan pulau yang kita cari ya. Jadi untuk masalah konten-konten kita ya, saya lihat dulu, tapi mohon ya, boleh sedikit lagi, boleh Pak, ya, kawan dulu, kenapa dia? Nanti saya jawab masalah konten kita. Kalau saya dulu SD, tapi nggak tahu dulu ya. SD itu pendidikan moral Pancasila masih civic namanya. Dalam pelajaran civic itu perubahan orde baru, orde lama. Intinya situ tahankan ketahanan mental dan bertinggi moral agama. Dan sesudah ada remeh kita, baru tahu saya itu artinya tahankan ketahanan mental dan bertinggi moral agama. Itu remeh pertama itu ya. Udah tuntas-tuntas, baru kedua lagi udah tempe ya, bukan pendidikan moral Pancasila ada lagi ya. Sesudah sini tempe, intinya di sana Pancasila sebagai way of life. Itu dalam rangka pembangunan Republik ya. Dan ketiga udah di BP-nya tempat pendidikan penghayatan moral Pancasila. Saya gabungkan, saya analisa, saya kombinasikan, saya pelajari dalam Trofon. Rahmat kita waktu COVID kemarin itu sangat mempengaruhi warna kita selama ini. Yang ada pesimis menjadi optimis. Itu hasilnya saya lihat. Dan kemarin itu juga apa itu tanda ketahanan mental dari orde lama ke orde baru untuk fondasi berjalan ke depan sampai sekarang ini. Mental rupanya yang pertama di olahraga, tapi saya lihat baru ini ada rektor kita, atom kita, baru ngerti saya.
Itu udah hampir sukses, udah punya hasil. Baru kedua, Pancasila sebagai wewenang. Ada kan kita itu semua yang dari itu adalah landasan kita untuk bekerja. Salah satunya bahwa Toto itu adalah peduli sama karyawannya dan sama keluarganya, dan itu sudah terbukti. Ya dari landasan itulah kita. Pantaskah kita membohongi diri sendiri untuk itu, dan lebih khususnya untuk hampir kita? Udah tahu ya, kayaknya itu landasan kita bekerja untuk kita, untuk orang banyak, bukan untuk bos kita lagi. Itu ya, kalau bicara-bicara juga kita sama Bapak dan Kanteng ini, coba si Jalban ini, karena memang itu nikmat sama dia, bukan profit lagi ya. Jadi itu ya oke lah, mungkin jadi tempatnya penamaran Pancasila itu kalau saya analikan itu ke ini nih, konten ini yang kita hayati dan kita amalkan, karena di sini semua kalau kita ngerti memang sudah di sini semua. Jadi ya untuk teman-teman ya marilah tanggap kita dalam konten ini, atau sedikit kalaupun tidak di komen tapi selesaikanlah. Ini kadang-kadang ada banyak peristiwa dalam konten itu, terima kasih Pak, kontennya sudah dikirim, tapi nggak tahu apa isi konten terima kasih ini. Kalau boleh tuntaskan dulu benar, diskusikan kalau boleh, kalau memang apalagi coba kalian tanggapi, pasti senyum. Kalau tanggapan kita udah melenceng, kalian nggak sesuai dengan pimpinan kita, tapi dia ketawa, berarti ada dikasih hati ya. Jadi itulah sedikit pengalaman dari saya. Gitu. Memang kita berupaya, kita dasar-dasar buat itu dasar-dasar dulu, biar nggak ambruk di tengah jalan kan gitu. Nah, seperti hari buruh kemarin, kita sudah mendengar tahun-tahun setia sampai April setia kita masukin Mei ceria. Ya terbukti pas tanggal 2 ke Stellar, aku udah pokoknya aku prinsip-prinsipnya teknis kalian kerjakan, laporkan kan gitu nih. Sampai situ ada apa arti nama Toton? Ya. Namanya tadi Pak Aco tadi sebagai promotion. Wah, ini penting. Marco. Ini penting. Apapun kita lakukan kalau nggak ini, ya masih. Tapi kalau Hunter butuh tim promosi bisa bantu tidak? Banget. Bisa. Boleh. Enggak, kita butuh banget. Makasih. Wah, jadi double nih. Perlu. Ini project overview-nya kalau Tutor Presiden punya kelas menengah dengan arsitektur terbuka minimalis. Oke. Tempat tumbuh ideal keluarga lah. Kurang lebih kata kuncinya ini lah. Yes. Hidup damai sejahtera bersama keluarga gitu ya. Betul. Nah jadi di situ kita coba tentuin filosofi brandnya nih Pak. Jadi ada 3 komponen menurut kita. Pertama konsep arsitektur. Tropical modern ini. Nah, ini biar kita ngomong di sini, tapi aku bisa membayangkan untuk ke Markom Hunter, boleh ya? Boleh ya. Kita bicara untuk ini. Jadi aku bisa membayangkan langsung ke Hunter ya. Yang pertama itu komponen arsitektur, terus misi produknya. Iya. Mau arah mana Hunter kita bikin gitu tadi ya? Iya. Yang tadi itu kan? Iya. Misi produknya sama yang terakhir. Arti kata Totonya sendiri secara etimologi. Oke, yes. Filosofi dari kata Toto. Yes, ini dasar ini kenapa ya? Iya, betul. Nah, ini akarnya ya? Betul. Jadi filosofi brandnya Oke. Nah, dari 3 hal ini, jadi kan secara kata tuh Toto itu artinya kurang lebih dari bahasa Jawa tertata sama terstruktur. Apa? Tertata dan terstruktur. Toton. Masa? Tertata dan terstruktur. Sesuai. Enggak, kan dulu. Itu memang nyata apa dibuat? Nyata Pak, dari bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Sunda. Datang tahun sampai akhir April setia. Kita masukin dari buruh, masuk Mei ceria. Ini langsung gitu kan? Nah, tadi kenapa gitu ya? Aku nggak paham.
nggak ngerti sama sekali, tapi kepahamin ini pemberian dari seorang dan almarhum beliau. Begitu aku tahu dan dia nggak nikah. Begitu aku pergi aku ke makamnya, aku bagusin makam kakak ini. Aku bagus kakak ini, aku masih ketemu dia beliau. Nah ini aku tahu itu ada tata struktur. Ini kita usaha perbaikan pekerjaan kita mau tata struktur. Masuk ke perumahan ini baru ini proyek kita pertama. Dan kita mau di sini main bisnis kita nanti ke depan. Irisan tadi. Ya mungkin bahasanya mungkin agak mirip Pak di antara Jawa Barat sama tentu ada irisannya. Ada irisan mungkin. Oh gitu ya. Toton View Pak. Toton View sama Toton Hill. Vale menurut aku gugur. Bukan lembah karena kan ini. Bukan lembah ini. Iya, enggak gugur, tinggal 2. View sama Hill Pak. View sama Hill, oke. Menurut Bapak mana metode ini? Kalau dari saya sih, ini emang. Oke, kita demokrasi. Ya. 1 view, 2 hill. 1 view, 2 hill. 1 sama 2? 1 Pak. 2. Imbang masih. Makanya. Bentar. Saya 2 Pak. 2. Kalau aku 1, aku tadi pilih 1. Kita tadi pilih 1 lagi. Masih imbang kita. Imbang. Ayo, main nih. Ayo. 2. Udah. Udah. 2. Iya. Udah selesai itu kan demokrasi ya. Iya. Udah selesai Pak. Udah selesai. Enggak harus sesuai kalau kita bersepakat. Makasih ya, Kang ya. Ya. Aku mau berangkat dulu. Mau ke Semarang. Tertata dan struktur mudah-mudahan lah. Nah, memang sewaktu Pak Sas baru masuk, pernah kami ngobrol-ngobrol apa yang bisa kasih sama kita. Pak Sas kurang lebih itu tanggal belasan. Pak Sas bilang Pak ini kita saya masih ngejar untuk laporan pajak. Setelah laporan pajak nanti saya akan coba ke hal-hal lainnya gitulah. Nah memang 2-3 hari kemarin Pak Sas bilang saya akan coba melaporkan lah tentang apa yang Bapak bilang dashboard. Ya, memang suatu kita nobar di sini masing-masing yang konten tentang Pertamina itu ada Ahok Pertamina itu memang ada dashboard memang itu. Tapi sebagai dia orang keuangan itu katakan memang. Pak manajer FAT kampus kita yang baru. Sebelumnya minal aidin wal faizin untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali di hari pertama kita setelah kembali fitri. Amin. Semoga segala yang telah kita rancang di sebelum Lebaran kemarin, setelah Lebaran ini kita bisa menjalankannya lebih baik lagi. Semalaman ini Bapak Pembina sampai nggak bisa tidur ya Pak ya. Giat usaha perbaikan. Besok mau dituangkan ini dulu besok. Dari sore motor nggak bisa. Sampai sekarang udah tidur. Otak berputar-putar dia. Itu berdoa akan semakin indah tentu besok. Oke, tim evaluasi sepaham tim tangguh ya. Tolong bantu saya untuk menyalurkan apa yang ada di pikiran ini. Seperti sama kita tahu kemarin 0303 tonggak sejarah baru 2 tak bertepi di mana hari itu awal kita bekerja masih bulan Ramadan. Besok awal kita bekerja setelah libur Lebaran. Waktu di sini banyak sekali yang sudah kita urai bahkan ada 7 topik yang harus dikejar. Antar juga sudah mulai banyak yang kita bahas kemarin. Nah,
semula. Dulu. Oh, PBM juga, PBM pagi siangnya sudah mulainya. Tonton Residen. Dan juga tadi hari yang indah kami sekeluarga quality time. Ya, hal indah untuk kita besok. Oh, ya udah ada juga. Besok akan bergabung Pak SS Samsul Simbolon. Oke, tim evaluasi kita ujung tombaknya kita harus bisa data cepat sama kita, nggak usah kita minta-minta, kita olah dan kita analisa. Tentu bukan karena sana kecurangan, bukan. Tapi karena kita harus analisa selalu untuk bisa lebih efektif, produktif, dan ya memberi kita nilai tambah yang lebih lagi lah, ya. Untuk kita semua, pagi dong, awas Indonesia, Indonesia. Kita mulai giat kita hari ini dengan berolahraga. Apa kabar? Sehat. Pak, puji Tuhan. Oh, satu dulu. Assalamualaikum. Dah, sudah. Sudah ada beberapa jawaban yang akan untuk bisa sambut, ya, berpisah bekerja dengan Mukti, tapi menyambut Bapak SAS Samsul Arifin Simbolon. Baik, yang saya hormati Bapak Pembina, Ya Pak SAS. terus yang saya hormati Bapak Penasihat, dan semua teman-teman yang hadir di ruang rapat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Samsul Arifin Simbolon. Bergabung di tanggal 7 Maret ini, April 2025. Mudah-mudahan bisa melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab nanti sebagai FAT Manager, dan juga bisa berkontribusi yang lebih baik untuk kemajuan Toton Group. Dan ke depan mohon juga bimbingan dan kerjasama dari semua teman-teman, semua rekan-rekan yang ada di Toton ini. Nah, terus tadi menyangkut video yang tadi saya ada tangkap beberapa yang saya tangkap sebagai poin. Yang pertama itu seperti yang dikatakan oleh Pak Pembina, dashboard. Jadi seorang pilot kalau tidak ada dashboard, ya gimana dia mau terbang atau mengarahkan atau mengukur jarak ataupun tujuannya. Jadi itu yang paling penting yang saya pegang, dan mudah-mudahan sesuai dengan arahan nanti dari Pak Pembina, dashboardnya bisa kita siapkan. Amin. Jadi tolak ukur yang bisa kita pegang bisa nanti menjadi acuan untuk kita semuanya. Terus sesuai yang disampaikan oleh Pak Penasihat, komunikasi sangat penting di dalam satu organisasi. Komunikasi itu yang paling penting, karena ketika satu kelompok dengan kelompok yang ada di satu organisasi komunikasinya tidak jalan, maka akan salah arah. Nah, jadi yang A membuatkan tujuan ini, yang B membuat tujuan ini. Nah, tapi sebenarnya tujuan tapi karena tidak ada komunikasi antar lembaga atau antar kelompok, akhirnya arahnya ada yang melenceng. Jadi mudah-mudahan harapan dari Pak Pembina, Pak Penasihat, semoga Toton makin jaya. Amin. Mewakili dari TCA, harapan kami sih TCA kembali berkibar. Toton Cita Abadi. Seperti kita ketahui di beberapa tahun terakhir TCA hampir mati suri. Namun atas pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang kuat dari para pimpinan, akhirnya TCA bisa melangkah sedikit demi sedikit. Saya mewakili TCA minta dukungan doa dan pikiran daripada kita semua, dari kita semua Toton Group dimanapun berada. Kiranya setelah ataupun itu buat AC ya Mas Sulam ya? Buat AC.
Hah? AC ruang meeting. Oh, berarti buat pipanya ya? Harapan kita semua, Toton Residen segera berjalan. Amin. Dan juga proyek-proyek yang lain mengikuti. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai tanggal 25 kita utama dulu. Nah, dashboard ini sebenarnya kita hari ini nggak masuk. Walaupun Ustaz bilang kemarin, nanti kita harus dari Pak Hasrul kita lagi gitu teh. Iya. Nah, jadi sore itu tiba-tiba Pak Sas datang menggambarkan apa dashboard yang sudah bisa dibuka ini, gambaran lah, walaupun ini isinya belum baik dan benar, belum baik lah, tapi udah menggambarkan kebenaran yang ada sama kita. Kenapa benar dan tidak baik? Karena perangkat-perangkatnya ataupun SOP yang mengerjakan ini masih belum konsisten lah. Tapi dari itu bilang dari sini aku sudah bisa menggambarkan apa yang mau kita bahas-bahas untuk besok. Misalnya tadi ini tergambarkan oleh Pasas, salah satunya adalah PBM. Ya, PBM. Itu juga nggak tahu kemarin tiba-tiba aku kejar PBM itu masuk dia apa ya, makasih ya. Baru satu sini Hunter juga, dan apalagi lagi Hunter. Nah, tiba-tiba tadi aku dengar tadi Pak Asas mau memanggil orang Hunter, maklum dan semacamnya untuk apa sih yang mau kalian gambar kasih, apa sih mau kalian kerja kasih, apa gambarannya, baru kita harus paham kira-kira gitulah. Biar saya bisa memonitornya, bisa mengontrolnya sebagai saya GM membawai Hunter yang gitu kan. Bisa kupastikan kalau sudah begini aku akan turun aku mudah-mudahan gak akan marah-marah karena aku tinggal kasih arah-arah saja, gak marah-marah lagi. Bisa kupastikan asal kita konsisten di sini, bisa kupastikan aku akan kembali seperti orang lembut karena aku akan memberi arah-arah aja. Untuk itu terima kasih Pak Herdi tadi sudah menyusun SO kita. Aku mungkin pernah aku bilang, sama Tommy bilang ini, aku kadang aneh kuliah orang-orang yang aku bukan pribuminya, pendatangnya, tapi kasih ide, kok ide ini gak bisa diterima atau kok malah ngaco atau ide gini harus pintu aja harus bisa dikembangkan jauh daripada itu gitu nih. Terus nanti Pak, semoga ya. Juga kan kata kumpul dia dan sebelum lagi gitu ya katanya, maka aku kasih konten gitu kan. Nah, tapi kan ledah, ya sama lagi satu lagi ya. Oke. Cerita tentang pengalaman di kebun-kebun sebelumnya, ternyata juga ada beberapa kesamaan masalah di kebun kita gitu. Jadi mungkin Pak Sas sudah lebih tahu dan semoga bisa menangani masalah-masalah yang ada di kebun kita sekarang ini. Itu aja. Terima kasih Pak Pembina. Jadi saya sudah hampir 5 hari lah di sini. Yang pertama itu yang saya lihat jujur dari video-video yang udah Pak Pembina share, yang paling pertama yang paling saya pegang poin itu adalah satu, sama seperti yang saya rasakan waktu saya dekat dengan owner. Jadi orangnya walaupun mungkin ada meletup-meletupnya, tapi hati luar biasa. Jadi saya lihat dari video-video yang sosialnya sangat tinggi itu dari Bapak. Itu yang terkadang jujur Pak, saya terbangun itu tidur jam 2 pas di nginap di sini. Saya selalu terbangun, jadi jam 2 sampai dengan jam 4 itu nggak bisa tidur saya. Dan
ini bukan cerita bohong. Saya selalu berdoa, saya berdoa dalam hati di waktu saya terbangun itu, bukan menghayal, tapi saya berdoa kepada Tuhan supaya yang pertama itu saya bisa memberikan kontribusi, itu yang pertama. Yang singkat cerita, dari video-video yang Bapak putar, tinggal saya sebenarnya yang mau menempa diri di Toton ini, karena dari pribadi Bapak saya lihat sudah luar biasa, sama seperti yang saya rasakan waktu saya ada. Jadi saya selalu mudah-mudahan Pak saya bisa nanti dengan teman-teman di sini koordinasi, diskusi. Ya nanti karena saya masih tahap mengamati, mudah-mudahan ya saya banyak bicara juga dengan Pak RR nanti, karena Pak RR sudah pernah kemarin PJSP FAT-nya, jadi supaya bisa saya dapat gambaran untuk meniru sama sekaligus memodifikasi dari itu mungkin Pak. Makasih Pak. Ya, selamat sore untuk kita semua. Dari baik Pak Wida, memang sebenarnya kan ini hasil dari diskusi kita tim evaluasi. Saat itu berat juga memang kalau dibilang Pak RTN sebagai pimpinan tertinggi dan juga sebagai owner harus terjun langsung pun itu masih meraba-raba, karena memang bukan, kalau bahasa beliau itu kan penduduk lokal, warlock, warga lokal. Pun begitu juga sama dengan saya kan gitu, saya aja belajar dari beliau kan gitu, hanya mungkin apa yang beliau sampaikan itu saya analisa atau saya kembangkan. Oke, baik, selamat siang buat kita semua, tim evaluasi kampus ya. Hari ini 11 April, berarti 1 bulan setelah Super Semar. Ini juga sering dibincang Pak Ustadz sebenarnya, ini tentang banyak orang bilang aku ya kurang jelas atau akhir gini, banyak sempat minggir, tahu takut gue, tapi tak seorang pun yang jawab dari aku, tak seorang pun. Tadi Ustadz tadi ada tentang itu tadi, apa bisa tolong tuntas? Baik, terima kasih Pak Ten. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin sudah 2 kali nih saya bicarakan dengan Pak Pembina. Yang pertama di hotel waktu kami di Bengkulu, dan tadi sebelum sholat Jumat memang saya bicarakan kembali terkait bagaimana mengikuti pola Pak RTN ini kan. Mungkin orang dekat bisa, tapi hanya dalam hal yang bukan di luar pekerjaan. Di pekerjaan memang harus di kita pribadi yang harus mengetahui seperti apa sih Pak RTN ini. Karena saya lihat lebih cenderung ke sistem. Mungkin di luar kita bekerja di perusahaan lain, sistemnya udah terbangun dan tinggal kita mengikuti aja. Tapi di Toton Group sistem belum ada, manajemen pun masih manajemen kekeluargaan. Ini yang harus mungkin kita lihat dulu. Karena banyak orang yang dekat dengan Pak RTN dan itu tidak bertahan lama. Kalau kata gini. Tapi dalam hal mungkin bukan dua kerjaan ya, mungkin senang-senang atau happy mungkin ada. Tapi di saat pekerjaan ini kan, ini yang harus kita terjemahkan ini sebagai bawahan, sebagai sahabat atau sebagai kawan-kawan. Apa yang dimiliki ide dari Pak RTN ini harus kita terjemahkan. Idenya seperti apa sih? Ini setelah kita terjemahkan, kita kembangkan, kita bisa bertanya kembali, seperti inikah yang dimaksud kan itu. Nanti kalau ide ini udah tercerahkan, apa udah tergambarkan, nah ini akan muncul lagi nih. Oh, seperti yang dibilang Pak Samsul tadi kan, Pak Sas, ATM amati, tiru, modifikasi kan itu. Kita amati dulu nih ide seperti apa, kita tiru.
baru nanti kita modifikasi. Nah ini akan muncul lagi nanti ide-ide lain kan, yang tujuannya ke perbaikan. Di satu sisi, di saat ide ini muncul, inilah yang nggak diserap sama kawan-kawan. Karena faktor apa? Faktor kebingungan, nggak mau bertanya kembali nih. Maksudnya seperti ini kah? Yang akan tergambarkan, komunikasi ini yang nggak ada. Makanya di saat komunikasi ini nggak ada, muncullah mungkin digas sedikit gitu kan, disenggak sedikit. Ini tapi yang berpengaruh apa? Ke mental nanti. Orang yang mentalnya lemah atau mentalnya biasa di zona nyaman akan melihat kenapa saya dimarahin ya gitu kan, tapi nggak melihat oh ada yang salah nih dengan saya kan gitu. Berarti harus saya kembalikan lagi ke si pemberi ide. Seperti apa sih yang harus digambarkan, seperti apa sih yang harus direalisasikan itu. Kemudian baru bisa saya diskusi atau minta coba terjemahin dulu nih seperti apa kan itu. Nah, itu pun sampai dengan akhir April kita diskusi itu. Karena kan 7 April lah Pak Sas baru masuk. Nah kita 7 April 2025. Akhir April itu selesai itu. Kita diskusi di demokrasi itu pun memang masih membicarakan masalah kita apa sih kan gitu. Kendala kita apa sih yang sampai sejauh ini masih terus ada. Dan akhirnya kan terbuka lah beliau Pak Sas mulai menganalisa, Pak Sim juga menganalisa apa sih kendala-kendala di pekerjaan saya kan itu. Sehingga hasil diskusi ini ayo kita lanjuti PR-PR yang ada selama ini, yuk kita selesaikan satu persatu. Karena juga bagaimana kita mau mengembangkan usaha untuk membuat usaha ini hidup terus aja kan jadi satu tanda tanya besar ini. Itu pikiran kita masih ini mau hidup apa enggak sih usaha ini kan itu. Jadi kalau yang saya lihat itu kan kita ini semua bisa sebenarnya, cuma tinggal masalah mau menyatukan gak sih. Saya punya kekurangan, Pak Sas punya kelebihan, mungkin bisa menutupi kekurangan saya kan itu. Pun begitu juga dengan Pak Sim dan juga Pak Koko. Jadi kekurangan saya pasti di cover. Nah, kekurangan dari teman-teman inilah kalau kita tutupin akan menjadi satu kekuatan. Sebagai contoh kayak sekarang, mungkin sejauh ini kan yang saya lihat masih formalitas dan rutinitas, sekedar ada aja. Tapi setelah udah tadi diberikan laporan untuk Pak Pembina dari Pak GM, ini loh kondisi kita kayak gini kan itu. Kan jelas jadi kita mau pilih-pilihnya nih prioritasnya. Mana yang memang harus benar-benar dapat penanganan khusus, mana yang yaudah ini effortnya segini aja, yang lain harus ekstra eksporin gitu kan, usaha yang lebih besar lah. Nah, ke depan kan harusnya udah mulai kita masuk di semester 2 ini, tahun depannya ya udah go ahead dong, udah Pak Pembina kan nggak perlu lagi masuk. Saya jujur aja, saya suka juga sama kemarin waktu kami rapat dengan tim Stellar. Enggak, saya mau prinsip-prinsip aja kan gitu. Ini kan udah 2 kali nih. Karena waktu yang kita rapat di kenaikan skala upah. Iya. Bapak bilang, enggak, saya mau prinsip aja, nanti kalau udah itu kalian kasih pilihan lah. Ini A, B, C, dasarnya apa kan itu sebenarnya itu kan yang kita diminta terjemahkan kan. Nah, alhamdulillah caranya biar dari yang ISG yang super galak menjadi yang super gembira. Mungkin dari saya itu Pak. Kayak gitu Mas ya? Apa prinsip Mas? Maka saat itu saya sampaikan ke Pak Pembina, Pak Pembina,
di forum saat itu Pak Pembina ya, bahwa di Selasa Barokah bahwa ada yang namanya Pareto Prinsip. Jadi Pareto Prinsip itu seseorang yang saat melakukan penanaman kacang polong itu dia gambarannya seperti ini. Dia punya lahan 2 hektar dengan lahan 8 hektar. Tapi ternyata yang lahan 2 hektar itu bisa menghasilkan potensi produksi atau protasnya itu bisa mencapai 80 ton, anggaplah seperti itu. Sedangkan lahan yang 8 hektar tadi itu hanya bisa menghasilkan produksi 20 ton. Jadi sangat tidak efektif kalau kemudian effort itu dihabiskan untuk mengelola lahan yang 8 hektar itu, padahal produksinya hanya 20 ton. Kenapa tidak fokus saja di lahan yang 2 hektar, tapi produksinya bisa 80 ton? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ternyata lahan yang 2 hektar itu dari sisi lahannya itu sudah subur, kemudian dari sisi iklimnya juga sudah cocok, sudah bagus. Nah sedangkan lahan yang 8 hektar tadi, dari sisi lahannya itu marginal, iklimnya juga tidak mendukung untuk itu dikembangkan, sehingga meskipun luas tapi ternyata produksinya itu lebih rendah dari yang 2 hektar tadi. Nah kalau itu kita tarik pada aktivitas yang ada di sini, loh kita itu punya yang secara produksi dan kemudian menghasilkan profit yang paling tinggi itu justru di unit usaha Potan SMB ini. Tapi kenapa kok justru kita malah habis waktu, tenaga pikiran untuk NHPK saat itu? Kenapa tidak kita fokus saja di sini? Kalau Potan SMB ini nanti bagus, unit usaha kita yang lain itu ini kan ternyata ditopang dari Potan SMB ini. Saya rasa nanti juga yang lain itu juga akan bagus dengan sendirinya. Ternyata sambil berjalan saat ini itu juga menjadi kendala yang ya saat itu kalau diputuskan saat itu pun mungkin cash flow kita juga agak lebih berat, tapi mungkin memang prosesnya harus seperti itu sehingga kita baru mampu untuk menambah modul tambahan di tahun ini bersama dengan tim yang memang sudah expert juga di posisi itu. Di HRD ada Pak Sim, kemudian di Finance ada Pak GM, nanti ada tambahan lagi. Dan memang sepertinya kita memang harus berproses seperti itu kalau saya pelajari 3 tahun di Toton Group. Ini tuh Pak Pembina. Baik, terima kasih ya. Mohon izin Pak Pembina, Pak Ketua, Pak GM, Mas Kuku ya. Jadi sepanjang pengalaman yang telah saya alami ya, saya jalani dan saya resapi ya, di mana-mana, dimanapun kebun ya, dimanapun plantation itu dibangun, kunci dasar kemajuan kebun itu adalah pengelolaan SDM. Ya. Kalau kita ya sebagai perusahaan ini gagal dalam mengelola SDM, kebun itu pasti akan rusak. Karena apa? Yang mengelola pohon sawit ya sebagai sumber uang perusahaan ini itu adalah SDM. Sehingga apabila SDM ini gagal dikelola dengan baik, gagal kita rangsang agar dia produktivitasnya tinggi, tentunya kebun kita pun akan sulit menghasilkan produktivitas yang tinggi. Jadi dengan adanya sistem baru yang saat ini sedang kita rintis, sedang kita susun bersama, ayo kita kawal bareng ya, agar sistem ini bisa mendukung dalam pengelolaan SDM kita, bisa merangsang SDM kita, bisa berbuat lebih untuk perusahaan kita ya, lebih produktif, sehingga perusahaan kita pun bisa jauh lebih sejahtera. Ujung-ujungnya kembali lagi ke SDM itu akan lebih sejahtera di masa yang akan datang. Itu harapan saya. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama Pak RTM. Jadi singkat saja, dari gambaran yang kita dapat hari ini, ada beberapa unit usaha yang harus kita fokus untuk penanganannya, dan mudah-mudahan dari gambaran itu bisa kita ambil sikap untuk perbaikan, langkah perbaikan. Dan walaupun unit-unit usaha yang lain masih perlu harus kita backup dari sisi
analisis datanya. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan bertambahnya nanti tim kita, mudah-mudahan karena saya yakini karena dia pernah bekerja sama dengan saya, analisisnya sangat kuat dan bisa kita mudah-mudahan bisa nanti kita pakai dan menjadi gambaran atau tolak ukur untuk apakah kita mundur, apakah kita akan maju, apakah kita harus bergerak. Nah, itu nanti mudah-mudahan nanti bisa membantu kita. Dan yang saat ini yang akan kita fokuskan, yang paling harus kita fokuskan ada 2, Hunter dan PBM. Nah, di PBM ini terlalu besar biaya umumnya, dan kalau di Hunter harus kita tingkatkan dari sisi omset penjualannya. Itu mungkin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak GM, Pak Sundar, Mas Eko. Mungkin bisa kita akhiri Pak Pembina, karena ini malam minggu di Mei Ceria. Demikian diskusi kami di Sabtu 10 Mei 2025, bertepat di ruang meeting kampus lantai 2. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita.